Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pada pembelajaran kali ini mari kita simak baik-baik video berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Di video kali ini kita akan belajar materi kelas 4, tema 1, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran ini yaitu: baik adik-adik, kita baca teks berikut ini untuk menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dari masing-masing paragraf. Langsung kita bahas per paragraf ya adik-adik. Nanti kakak bantu menemukan kalimat utamanya. Adik-adik bisa menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya secara mandiri. Oke, kita mulai dari paragraf pertama. Bekerja sama dalam keberagaman. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lani dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Beni membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Baik, bisa kita amati paragraf 1 ini. Di awal paragraf berisi uraian, kemudian kalimat berikutnya juga uraian, penjelasan, informasi ya. Kemudian di akhir paragraf ada simpulan. Itu menunjukkan bahwa kalimat utama berada di akhir paragraf, yaitu keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Adik-adik bisa menyimpulkan sendiri gagasan pokoknya dengan mengambil inti dari kalimat utama tersebut. Berikutnya paragraf 2. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar adzan. Siti dan Udin meminta izin kepada teman-temannya untuk sholat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin sholat. Meskipun Edo beragama Katolik, ia tidak keberatan rumahnya dipakai untuk sholat. Beni yang beragama Kristen, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Bagaimana adik-adik, kira-kira manakah kalimat yang mengandung topik permasalahan? Baik, dari awal paragraf ini masih menunjukkan penjabaran dan topik permasalahannya juga ada di akhir paragraf atau simpulan. Jadi kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Nah, silahkan adik-adik temukan secara mandiri gagasan pokoknya dengan mengambil inti dari kalimat utama. Lanjut, paragraf ketiga. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam atau memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat Edo kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, untuk paragraf 3, kalimat yang mengandung topik permasalahan kira-kira yang mana adik-adik? Dari awal paragraf itu masih isinya tentang uraian,
penjabaran. Nah, di akhir paragraf itu isinya simpulan, berisi topik permasalahan. Jadi, kalimat utamanya juga di akhir paragraf. Silahkan untuk gagasan pokoknya adik-adik temukan secara mandiri. Selanjutnya, Allah menciptakan organ tubuh kita dengan bentuk yang sempurna. Salah satunya adalah indera pendengaran. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara, seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dari fungsi indera pendengaran? Dan juga bagaimana telinga kita dapat mendengar? Ayo kita simak penjelasan berikut. Telinga mempunyai 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Daun telinga akan menangkap suara dari luar, kemudian menyalurkan ke telinga di dalam. Saluran telinga terdapat rambut-rambut halus dan cairan telinga. Cairan telinga dan rambut halus tersebut berfungsi untuk melindungi telinga dari benda asing. Lapisan membran timpani memisahkan telinga luar dengan telinga tengah. Gelombang suara yang masuk membuat membran timpani bergetar dan disalurkan getarannya oleh malleolus, incus, dan stapes, sehingga getaran tersebut bisa sampai ke telinga dalam. Pada telinga tengah terdapat tuba eustasii, membuka dan menutup, yang fungsinya untuk mengatur tekanan udara pada telinga luar dengan telinga yang bagian dalam. Telinga dalam terdiri dari tulang-tulang dan struktur membran yang dilindungi oleh cairan. Terdapat kanal semisirkular yang berfungsi untuk mengatur keseimbangan tubuh. Koklea mempunyai bentuk seperti rumah siput yang berisi cairan dan terdapat organ of Corti di dalamnya. Organ of Corti ini mengantarkan getaran yang diterima menuju ke saraf pendengaran sehingga kita bisa mendengar suara. Singkatnya, telinga akan menangkap suara dari luar kan disalurkan ke lubang telinga dan ke telinga menuju ke telinga bagian dalam dan ditangkap oleh organ of Corti untuk disalurkan ke saraf pendengaran sehingga kita dapat mendengar suara tersebut. Dengan indera pendengaran, kita dapat mendengarkan bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Tahukah adik-adik ada berapa agama yang diakui oleh pemerintah di Indonesia? Agama yang diakui di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Semua masyarakat Indonesia tentu meyakini salah satu agama atau kepercayaan tersebut. Untuk itu, diperlukan toleransi beragama di lingkungan masyarakat agar tercipta kerukunan antar umat beragama. Berikut perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Yang pertama, menghormati agama yang diyakini oleh orang lain. Berikutnya, tidak memaksakan keyakinan agama kepada orang lain. Lalu, bersikap toleran terhadap keyakinan dan agama yang berbeda. Kemudian, melaksanakan ajaran agama dengan baik. Oke adik-adik, sekian video pembelajaran kali ini. Banyak kekurangan kakak mohon maaf. Tetap semangat belajar, jangan lupa jaga kesehatan. Semoga mendapatkan kemudahan dari Allah serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan juga akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, setelah menyimak video tadi, sekarang tugas kalian di rumah. Tugasnya yaitu coba adik-adik jawab secara mandiri 2 pertanyaan berikut. Yang pertama, bagaimana sikapmu jika temanmu yang berbeda agama sedang tertimpa musibah?
Yang kedua, berikan contoh toleransi antar umat beragama di lingkungan sekitarmu. Baiklah anak-anak, pembelajaran kali ini cukup sekian, kurang lebihnya Pak Guru mohon maaf, dan Pak Guru akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.